Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberi kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga malam hari ini insyaallah kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang ke-165 dari Quran surat Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli shay'in qadir wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Awalamma asabatkum musibatun, dan apakah tatkala menimpa pada kalian musibatun, satu musibah, yaitu perang Uhud, kekalahan dalam perang Uhud. Qad asabtum mithlaiha, di mana kalian telah pernah memenangkan atau mendapatkan kebaikan, dua kebaikan. Pada sabtu, di mana kalian telah mendapatkan mithlaiha, dua kebaikan yang serupa bagi kalian untuk musuh kalian. Kultum, kalian mengatakan, anna hadza, dari manakah sebabnya perkara ini terjadi? Qul huwa min 'indi anfusikum, katakanlah wahai Muhammad, huwa min 'indi anfusikum, musibah ini, peristiwa ini, min 'indi anfusikum, dari diri kalian sendiri. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu
Qadirun, zat yang maha kuasa. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, ayat 165 masih bicara tentang akibat-akibat dari perang Uhud, di mana sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kaum muslimin mengalami kesedihan yang cukup mendalam karena kekalahan mereka dalam perang Uhud. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin dengan sebuah pertanyaan yang bersifat retoris. Sebenarnya pertanyaan ini bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi ini adalah sebuah pertanyaan yang ditujukan untuk membangkitkan rasa keheranan. Kok bisa muncul ungkapan atau pertanyaan semacam ini? Allah mengatakan awalamma asabakum, dan apakah jika kalian tertimpa satu musibah yaitu kekalahan dalam perang Uhud, qad asabtum mithlaiha, padahal sebelumnya kalian telah mendapatkan dua kemenangan yang sebanding dengan satu kekalahan ini. Apa itu dua kemenangan yang dimaksud? Yaitu adalah kemenangan dalam perang Badar, kemudian ghanimah atau harta rampasan yang didapatkan dalam perang Badar. Begitu juga tentunya asir atau tawanan-tawanan perang yang didapatkan dalam perang Badar, sehingga dengan tawanan itu kaum muslimin mendapatkan sejumlah tebusan. Sebagian tebusan diwujudkan dalam bentuk uang, sebagian diwujudkan dalam bentuk jasa, seperti jasa mengajar, menulis, dan membaca untuk anak-anak di kota Madinah. Artinya kaum muslimin pernah mendapatkan sebuah kemenangan, yaitu di perang Badar, yang mana kemenangan dalam perang Badar ini bisa dikatakan 2 kali lipat kebaikannya, 2 kali lipat keunggulannya dibanding dengan musibah yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud. Begitu maknanya. Sehingga Allah bertanya kepada mereka, kepada kaum mukminin, yang mana pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban, tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sifatnya adalah menggugah keheranan. Kok bisa kalian mengatakan anna hada? Kok bisa kalian mengatakan dari mana datangnya musibah ini? Dari mana datangnya kekalahan ini? Padahal kalian sudah pernah menang di perang Badar, dan itu 2 kali lipat daripada kekalahan yang kalian alami dalam perang Uhud. Begitu maknanya. Artinya kalian tidak seharusnya mengatakan anna hada. Ya, kalian tidak seharusnya mengatakan anna hada. Yang pertama, kalian sudah pernah menang di perang Badar, sementara ini kalian kalah. Dan kalian juga tahu bahwa kekalahan kalian di perang Uhud ini merupakan akibat dari kesalahan kalian. Yaitu apa? Yaitu kalian menyelisihi perintahnya Rasulullah. Kalian terlalu tergesa-gesa untuk mendapatkan ghanimah, dan kemudian kalian setelah diperintahkan oleh Rasul Muhammad SAW untuk menaati, untuk mengikuti apa yang menjadi ketetapan Rasulullah SAW, kalian tidak mengikuti. Sehingga kalian tidak layak mengatakan anna hada, dari mana
kekalahan bisa terjadi. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Oleh karena itu maka dijawab oleh Quran ketika mereka kaum muslimin mengatakan anna hadza, dari manakah kekalahan ini? Allah menjawab, qul huwa min 'indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad, kekalahan itu dari diri kalian sendiri. Maksudnya kekalahan itu akibat kalian melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-perintah dan ketentuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Allah mampu untuk memberikan kemenangan kalian atau membuat kalian kalah. Dulu Allah membuat kalian menang, memberikan kemenangan pada perang Badar, padahal jumlah kalian lebih sedikit. Sementara saat perang Uhud kalian kalah. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Nah, kapan Allah memberikan kemenangan? Yaitu ketika mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kapan ketika Allah memberikan kekalahan? Yaitu ketika mereka melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah membuat kekalahan pada diri kaum muslimin. Itu makna ayat awalan ma asabatkum musibatun qad asabatkum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sehingga dari ayat yang pendek ini Allah seolah-olah mengatakan kepada kaum mukminin, kalian jangan mengeluh, kalian jangan merasa bahwa kalian ini selalu harus senantiasa mendapatkan musibah. Salahnya apa mendapatkan musibah? Kalian jangan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena sebelumnya kalian sudah pernah menang. Yang kedua, karena musibah ini atau kekalahan ini juga karena sebab dari perbuatan kalian sendiri. Sehingga kalian tidak perlu mengeluh atau menyalahkan orang lain dengan mengatakan anna hadza, dari mana kesalahan ini? Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, dari ayat ini kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa manusia antara nikmat dan musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia itu banyak banget, tentu banyak nikmat. Jadi kita senantiasa mendapatkan nikmat-nikmat itu terus-menerus. Kadang-kadang kita diberikan musibah atau ujian oleh Allah. Itu kadang-kadang artinya banyak nikmatnya daripada ujiannya. Ya, misalnya ada gempa, ada banjir, longsor, itu ujian. Tapi banyak mananya, banyak gempa atau banyak gak gempa? Jawabnya itu banyak gak gempa. Sakit itu ujian dari Allah. Tapi banyak mana sakit sama sehatnya? Insya Allah tetap masih banyak sehatnya. Begitu. Dan lain-lain musibah-musibah yang lain. Nah, tetapi kecenderungan manusia itu kalau diberikan musibah itu sekali terus ngomongnya ya Allah, musibah. Nah, begitu kira-kira di dalam hati manusia itu sudah begitu. Anda ada ini dia tolong ini musibah. Seolah-olah kita ini hidupnya penuh dengan musibah. Padahal kalau kita mau ya mengaca, mau melihat ke belakang, maka kita lihat bahwa ternyata tetap banyak nikmatnya. Dibanding sakit kita tetap banyak nikmatnya. Dibanding musibah-musibah yang ada, tetap banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah mengatakan seolah-olah kepada kita, apakah gara-gara kalian tertimpa satu
musibah saja, padahal sebelumnya kalian sudah banyak mendapatkan nikmat, lalu kalian mengatakan itu, nah begitu. Makanya Allah melarang kita mengatakan seperti itu. Lalu dilanjutkan oleh Allah, qul huwa min 'indi anfusikum. Toh sebenarnya kalau kemudian kita lihat lagi secara lebih mendalam, musibah-musibah yang menimpa kita itu juga yang salah juga kita sendiri. Sakit mungkin pola hidup kita yang tidak benar, itu berarti salah kita sendiri. Musibah yang lain, misalnya banjir, yang mungkin salah kita sendiri. Mungkin hutannya ditebang, kemudian dijadikan pabrik, dijadikan industri dan lain-lain. Hutan-hutannya digundulkan dan lain-lain. Gunung-gunungnya kemudian diperabasi atau gunungnya diambil batu-batunya, adalah gunung ini sebagai penyeimbang. Jadi kalau kemudian terjadi gempa ya wajar. Jadi qul huwa min 'indi anfusikum. Jadi yang salah siapa? Ya kalian juga. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Maha Kuasa, mau memberikan musibah atau memberikan nikmat, yaitu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah wal ya'lamal mu'minin wal ya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi fa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Wa ma asabakum, kemudian Allah melanjutkan tentang peristiwa Uhud di mana kaum muslimin mengalami kekalahan. Wa ma asabakum, dan apa yang menimpa kalian wahai kaum mukminin, yaumal taqal jam'ani, pada hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dan pasukan Quraisy. Fa bi idznillah, maka itu dengan izin Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kaum muslimin terkait dengan sisi keimanan, yaitu bahwa apa yang terjadi pada mereka, kekalahan pada perang Uhud, ketika dua pasukan berjumpa, yaitu pasukan musuh Quraisy dengan pasukan kaum muslimin berjumpa, lalu kaum muslimin kalah, itu adalah semata-mata karena izin Allah. Maksudnya izin itu bagaimana? Bapak Ibu yang saya hormati Allah, izin itu kalau asal maknanya kan kita sudah pahamnya. Saya boleh masuk juga. Oh iya, boleh silakan. Itu artinya kita minta izin, lalu kita diizinkan. Begitu maksudnya. Silahkan masuk ke artinya diberikan izin. Artinya bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, di alam semesta ini, telah menciptakan hukum sebab akibat, menciptakan hukum kausalitas. Maka hukum kausalitas ini akan berjalan sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang Allah ciptakan. Itu hukum kausalitas. Seperti orang kalau minum maka dia akan merasa segar. Itu hukum kausalitas. Sebabnya minum, sehingga kemudian segar, tidak haus. Makan kenyang, itu hukum kausalitas. Nah, ketika orang itu kenyang, ketika orang itu segar, itu atas izin siapa? Atas izin Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah membiarkan atau Allah melakukan sebagaimana sunnatullah, sebagaimana hukum kausalitas yang telah Allah tetapkan. Itu artinya dengan izin Allah. Sebab ada kalanya hukum-hukum kausalitas itu tidak dijalankan atau tidak tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu ketika terjadi yang kita sebut dengan mukjizat. Orang dibakar, ya kebakar, itu hukum kausalitas. Tapi ada kondisi di mana orang dibakar tidak terbakar, yaitu seperti mukjizat para nabi. Kalau sihir itu lain lagi, sebenarnya yang dibakar sama sihir.
nggak dibakar beneran itu sihir. Nah, para nabi, ya, jadi terjadinya pergeseran dari hukum kausalitas itu karena ada satu perkara yang besar, yaitu adalah mukjizat atau turunan-turunan mukjizat yang dalam bahasa kita sebut dengan karomah. Karomah ini muncul pada orang-orang yang soleh, kita sebut dengan para wali Allah. Berarti manusia kebanyakan terlalu berlebihan, kemudian sedikit-sedikit karomah, keramat, sedikit-sedikit keramat. Akhirnya banyak bukan keramat tetapi itu kurofat. Ini terlepas dari masalah ini. Saya hanya menyampaikan tentang persoalan semua ini terjadi dengan izin Allah. Maksudnya bagaimana? Allah menciptakan di dunia ini yang namanya sebab kausalitas. Ada sebab-sebab musibah. Kalau itu dilakukan maka terjadilah musibah. Itu namanya sebab kausalitas. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kalau sampai itu terjadi tapi ternyata nggak ada musibah, berarti Allah menghentikan hukum sebab kausalitasnya. Yang berjalan bukan hukum sebab kausalitas. Berarti Allah melakukan perkara lain. Begitu maknanya. Ini tentu tidak bisa kita lihat ya. Ini sesuatu yang ya di luar batas akal kita untuk melihatnya, untuk memahaminya. Pokoknya kita mengimani bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah dan diciptakan oleh Allah. Tapi ya caranya, bagaimana caranya itu di luar batas kemampuan manusia untuk bisa memastikan hal. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang bisa membantu, sehingga maknanya kalau sebab kausalitas itu terjadi sebagaimana mestinya, itu artinya izin Allah. Makanya kalau api membakar, maka berarti itu atas izin Allah. Kalau api kok nggak bisa bakar seperti api membakar pagi dulu tapi nggak terbakar, berarti tidak diizinkan oleh Allah. Makanya sebab hukum kausalitas itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diizinkan oleh Allah. Jadi ini makna izin dalam arti majazi, bukan dalam arti hakiki. Jadi seolah-olah ketika Allah itu membiarkan melakukan sebagaimana sebab kausalitas atau hukum kausalitas yang Allah ciptakan, itu disebut dengan izin Allah. Sementara ketika Allah menghentikan hukum sebab kausalitas itu atau hukum kausalitas itu, diartikan Allah tidak mengizinkan. Sehingga maknanya segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Maknanya bagaimana? Ya sesuai dengan hukum kausalitas yang Allah tetapkan. Ada banjir, ada gempa, ya, ada gerhana, ada apa saja di atas muka bumi ini, termasuk kita yang sakit, ya tubuh kita begini, itu adalah hukum kausalitas yang telah Allah tetapkan, sehingga kalau terjadi apa-apa dikatakan sebagai terjadi atas izin Allah. Kita sakit atas izin Allah karena ada sistem tubuh kita yang tidak berjalan normal karena satu hal. Kita sembuh lagi atas izin Allah. Makanya kembali ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sistem imun kita, kemudian kita sembuh. Jadi seperti itu maknanya. Nah, bagaimana caranya Allah menata? Itu di luar batas manusia untuk bisa memahami ya. Yang bisa diamati ya, sistem imunnya itu bekerja. Sedangkan Allahnya tentu tidak bisa diamati. Begitu pula misalnya gempa bumi bisa diamati ya. Bisa diamati sebabnya apa, ya. Kemudian letaknya di mana, titiknya di mana, kedalamannya berapa, guncangannya berapa, itu semua bisa diamati. Tapi yang tidak bisa diketahui adalah kapan terjadinya, itu tidak tahu. Nah ini atas izin Allah. Semua itu ada kausalitas dan hukum kausalitas. Ini yang disebut dengan izin Allah. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, seharusnya kan ini gempa menurut hukum kausalitas itu gempa, tapi kok nggak gempa? Yaitu berarti Allah tidak menghindari, tidak mengizinkan. Ini tidak berjalan hukum
kausalitasnya nggak ada, tapi kok gempa? Ya Allah Maha Kuasa juga untuk membuat gempa. Maka Al-Quran mengatakan Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian itu merasa aman terhadap Allah yang kekuasaannya di langit? Ay yakhsifa bikumul arda, bahwa Dia tidak akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi. Fa idza hiya tamur, ternyata tiba-tiba bumi itu bergoncang. Makanya di mana saja kita posisinya itu bisa terjadi gempa kalau Allah mengizinkan. Begitu. Tapi secara teorinya ada wilayah-wilayah yang kita sebut dengan potensi gempa. Ini hukum kausalitas. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang diselamatkan Allah. Nah, kembali kepada ayat tadi. Apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan itu atas izin Allah. Makanya bagaimana? Kalian dalam jumlahnya bisa dibilang jumlah kalian itu lebih kecil daripada kaum musyrikin. Persiapan kalian juga ya lebih rendah dibanding kaum musyrikin. Apalagi kalian kemudian melakukan kesalahan strategi, karena Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti jangan turun dari bukit Uhud, tapi kalian melakukan kesalahan strategi, lalu kemudian kalian kalah. Itu atas izin Allah. Makanya sudah sesuai dengan hukum kausalitas. Begitu maknanya. Sudah sesuai dengan hukum kausalitas. Jumlah kalian dari sisi jumlah kalian kalah, dari sisi persiapan kalian juga, atau dari sisi persenjataan kalian juga kalah. Kemudian dari sisi strategi kalian juga melakukan kesalahan. Jadi kalah itu ya memang itu artinya atas izin Allah. Sedangkan yang terjadi pada perang Badar itu tidak sesuai dengan hukum kausalitas. Jumlah mereka lebih sedikit, persiapan nggak ada, kira-kira seperti itu. Tapi kok menang? Nah ini yang disebut dengan di luar hukum kausalitas. Nah ini juga ya atas kehendak Allah SWT juga ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi makanya apa yang terjadi pada mereka kaum muslimin pada perang Uhud itu bukan bentuk penghinaan dari Allah. Kekalahan itu bukan bentuk kekalahan, apa bentuk penghinaan atau Allah menghinakan mereka, bukan. Tetapi ya Allah memang menciptakan hukum kausalitas. Biasanya ya, dalam bahasa ulama ya, ulama ilmu kalam atau ulama teologi di dalam Islam itu nyebutnya hukum ada. Hukum ada itu artinya kalau kita menyebut ya hukum alam itu sebenarnya hukum fisika termasuknya. Ini kita sebut dengan hukum alam, hukum kausalitas. Makanya secara kebiasaan menurut ketentuan yang sudah Allah tentukan, kalau begini maka akan begini, kalau begini maka akan begini. Kalau Allah tidak menciptakan hukum kausalitas seperti ini, maka manusia kesulitan. Karena ada hukum kausalitas seperti itulah, manusia itu bisa menciptakan teknologi. Manusia bisa menciptakan pengobatan dan seterusnya. Manusia bisa melakukan penelitian. Begitu. Misalnya kedokteran. Kedokteran itu kan berdasarkan penelitian, berdasarkan eksperimen. Oh kalau begini hasilnya begini, kalau begini hasilnya begini, hasilnya begini, kemudian disimpulkan begini. Itu karena apa? Ada hukum kausalitas. Andai kata tidak ada hukum kausalitas, terserah Allah kapan saja ya Allah mau bagaimana, manusia yang bisa melakukan, yang bisa membuat teknologi. Andai kata tidak ada hukum kausalitas, tidak ada hukum gravitasi, tidak ada macam-macam, manusia tidak bisa melakukan penerbangan, manusia tidak bisa berlayar di laut dan seterusnya. Manusia bahkan tidak bisa berjalan naik sepeda, tidak bisa, karena itu semua membutuhkan hukum kausalitas. Nah, Bapak Ibu yang saya katakan Allah, itulah yang kita maknai dalam bahasa Quran biiznillah, dengan izin Allah. Jadi kok kemudian maknanya itu semua berdiri sendiri atas kehendak alam sendiri, seperti orang ateis memahami itu adalah ya alam itu adalah materi, bukan. Tetapi Allah yang menciptakan sistem alam seperti ini. Allah menciptakan
Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kaum muslimin, ya, kalian jangan merasa gimana-gimana. Ya. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada kalian pada saat perang Uhud itu adalah atas izin Allah. Makanya sesuai dengan hukum kausalitas, wajar saja jumlah kalian sedikit, persiapan kalian tidak banyak, dan kalian juga mengalami kesalahan-kesalahan ini. Jadi kalau kalah, ya wajar. Ini namanya hukum kausalitas. Ini sama seperti orang kita bekerja, kita berdagang dan sebagainya, itu ada hukum yang kita sebut dengan hukum kausalitas. Ya, artinya sesuai dengan izin Allah, kalau begini, kalau begini. Nah, kalau kemudian kita tidak mempersiapkan, kok terjadinya begini, ya wajar. Itu namanya sesuai dengan hukum kausalitas. Waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu. Selain itu adalah memang hukum kausalitas yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ada hikmah yang Allah ingin wujudkan, ada hikmah yang Allah ingin nampakkan ya kepada manusia. Yaitu apa? Allah mengatakan waliya'lamal mu'minin, dan agar kaum mukminin tahu, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan juga agar orang-orang munafik tahu. Maksudnya tahu di sini yakin, agar benar-benar nampak siapa yang beriman, siapa yang munafik. Nah, begitu maknanya. Jadi dengan kekalahan dalam perang Uhud itu jadi nampak siapa yang iman, siapa yang munafik. Begitu. Istilahnya di dalam, kalau dalam istilah sebuah gerakan itu diistilahkan dengan menggoyang pohon. Maksudnya bagaimana menggoyang pohon itu? Ya, untuk mengetahui mana ranting atau mana daun yang layak. Kalau pohon itu digoyang dengan goyangan yang kencang, maka daun-daun yang sudah layu, daun-daun yang sudah tidak produktif, atau daun-daun yang sudah mati sebenarnya akan jatuh. Yang sudah itu pasti akan saya tetap kita goyang begitu. Sedangkan daun-daun yang hijau nggak sampai tidak kuat seperti itu. Nah, ibaratnya musibah yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud itu seperti menggoyang pohon, sehingga yang jatuh kelihatan. Oh, tiba ini si munafik itu munafik, sing iman gitu ya, iman semuju itu iman seperti itu. Waliya'lamal ladzina waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu. Jadi makanya biar yang mukmin kelihatan, biar yang munafik kelihatan. Jadi memang itu fungsinya ujian. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Dalam kehidupan kita seperti itu. Banyak kita punya teman, kita punya banyak teman, gitu ya. Karena waktu kita kaya, waktu hidup kita jaya, kita punya banyak teman. Tapi ketika Allah menguji kita, misalnya dengan keterpurukan, maka siapakah teman-teman kita yang sesungguhnya akan kelihatan. Nah, kan begitu. Mereka yang waktu kita kaya, waktu kita itu sukses, waktu kita jaya, mereka dekat dengan kita. Lalu ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk, ternyata juga tetap dekat dengan kita. Oh, ini teman yang benar. Nah, seperti itu. Tapi kok tiba-tiba menghilang, dulu dekat dengan kita karena kita sukses ya. Tapi ketika kita ambruk, kita terpuruk, ternyata orang itu nggak ada semuanya. Bukan dikira mencoba. Nah, begitu maknanya. Ini sama. Siapa yang beriman, siapa yang munafik, itu dipuji oleh Allah. Bahasanya digoyang. Ya, pohonnya ini digoyang, maka kelihatan mana daun yang masih hijau, yang masih kuat, ya, alias yang beriman, dan mana daun yang sudah kuning, yang memang munafik. Ini kira-kira seperti itu. Dalam kehidupan kita juga seperti itu, Allah akan memperlihatkan kepada diri kita sendiri, membuktikan kepada diri kita sendiri sejauh mana kita iman kepada Allah itu dengan ujian. Nah, begitu. Itu bagi kita sendiri. Kita mengatakan, ya saya mencintai surga, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulnya, dan seterusnya. Ketika dihadapkan dengan kepentingan kehidupan dunia kita terputus atau terancam, itu kita goyah. Wah, ini kelihatan. Oh, tiba
semua kondisi berjalan sebagaimana yang diinginkan, dia tidak kelihatan. Tapi bagaimana kalau kemudian diuji oleh Allah, ya, yang mana ujian ini akan membuka sebenarnya dia itu cintanya kepada Allah atau cintanya kepada selain Allah. Loyalitasnya itu kepada Allah atau loyalitasnya kepada selain Allah, itu akan kelihatan ketika ada ujian-ujian hidup. Ya. Banyak perkara, banyak hal yang akan menampakkan jadi diri kita. Jadi tidak usah Allah itu mengatakan kepada kita, iman ala tenanan, kamu imannya belum beneran. Tidak mengatakan seperti itu Allah, tapi Allah menguji kita yang mana dengan ujian itu seolah-olah sudah terbuka sendiri. Tiba kita imannya cuma setipis, ya apa ya, setipis daun atau setipis kertas, kira-kira seperti itu. Gampang, ya ibaratnya seperti itu. Nah ini ya tujuan dari atau hikmah dari musibah. Wal ya'lamul mu'minin wal ya'lamul ladzina nafaqu. Biar jelas siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Dan dikatakan kepada orang-orang munafik ya sebelumnya, ta'alu, kemarilah kalian semua, qatilu, berperanglah kalian semua fi sabilillahi, di jalan Allah, awidfa'u, atau kalian membela diri. Kalau tidak dalam rangka berperang di jalan Allah, yang minimal kalian berperang dalam rangka membela diri, membela negeri kalian sendiri. Kalau mereka berkata, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, andai kata kami tahu ada peperangan, lattaba'nakum, maka sungguh kami akan mengikuti kalian. Jadi dulu ya, sebelum terjadinya perang, orang-orang munafik itu ya mengatakan, ya orang-orang munafik itu mengatakan ketika diajak berperang, mereka mengatakan lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, andai kata kami tahu ada perang, mesti kami ikut, katanya begitu. Jadi mereka ya, maksudnya apa? Ya, mereka mengatakan bahwa ini nggak perang. Karena nggak perang itu nggak perang tenanan. Ya. Sehingga saya ogah kalau nggak perang tenanan. Tapi maknanya ini meledek atau melecehkan kaum muslimin. Tapi kalau maknanya ya, ini perang beneran dalam artian mereka tahu bahwa mereka akan kalah, itu bukan peperangan, tapi itu artinya bunuh diri karena sudah jelas akan kalah. Maka bagaimana ini juga mengungkap jadi diri mereka yang mereka itu hakikatnya takut ya terhadap kematian, dan hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika mereka diajak berperang justru mereka mengatakan lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, andai kata kami tahu terjadi perang maka kami akan mengikuti kalian. Jadi ada kalanya maknanya ya, ada dua kemungkinan. Maknanya mereka menganggap itu nggak perang beneran, makanya saya nggak ikut, katanya begitu. Berarti ini meleceh kaum muslimin. Tapi maknanya yang kedua, kemudian yang kedua, mereka tahu bahwa kaum muslimin akan kalah karena dari sisi jumlah kalah, maka mereka menganggap bahwa itu adalah begini, maka mereka tidak mau berperang. Tapi dengan bahasa ya yang cantik, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Andai kata kami tahu ada perang, niscaya kami akan ikut. Itu ucapan mereka dengan lisan mereka, dengan mulut mereka, padahal dalam hati mereka sebenarnya tidak mau perang, tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diuji oleh Allah ya, dengan kekalahan. Dan tampak mana yang iman dan mana yang munafik. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka orang-orang munafik itu lil kufri terhadap kekufuran yawma idzin pada hari itu, pada hari saat mereka mengatakan seperti itu. Aqrabu minhum lil iman, lebih dekat terhadap kekufuran daripada keimanan. Maknanya orang-orang munafik ini kan kelihatan. Iman
apakah iman, iman apa kufur. Tapi ketika terjadi perang itu, terjadi perang, lalu kemudian mereka mengatakan apa yang mereka katakan, maka sudah nampak sekali kedekatan mereka dengan kufur. Nah, karena mereka kan tidak pernah menyatakan diri kufur, tidak pernah menyatakan diri mereka sebagai orang kafir atau non muslim gitu ya, tidak. Tapi mereka ngaku muslim. Nah, tetapi dengan terjadinya musibah perang itu, terjadinya peperangan tersebut, kemudian mereka mengatakan apa yang mereka katakan, jadi nampak bahwa mereka itu kufur. Seperti itu maknanya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Jadi maknanya mereka mengucapkan kata-kata law na'lamu kita lattaba'nakum, itu tidak sebagaimana yang diinginkan oleh hatinya. Jadi lisannya seolah-olah mengatakan, kalau difahami secara detailnya kan, lisannya mengatakan, wah lalu akan tidak perang dulu gitu. Tapi sebenarnya mereka mengatakan seperti itu bukan karena tidak tahu, tetapi karena mereka tahu kalau kaum muslimin akan kalah, maka mereka akan mau perang. Atau mereka itu memang tahu kalau ya, itu terjadi peperangan, tapi memang mereka enggak mau berperang. Sehingga mereka mengatakan lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, itu maknanya yang quluna bi afwahihim, mereka mengucapkan dengan mulut mereka ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Jadi apa kata hati beda dengan kata mulut, yang kira-kira seperti itu. Wallahu a'lamu bima yaqulun, Allah lebih tahu bima yaqulun, terhadap apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maknanya Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, maksud yang mereka inginkan dari kata-kata yang mereka ucapkan. Alladzina qalu li ikhwanihim. Orang munafik ini memang tidak suka membosi semangatnya kaum mukminin di mana-mana dan dulu hingga sekarang. Allah mengatakan alladzina qalu, munafik itu punya sifat mengatakan alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, kepada teman-teman mereka yang mukmin. Waqa'a itu, dan mereka duduk-duduk, maknanya mereka tidak mau ikut perang. Lau aqauna ma qutil, mereka mengatakan kepada mengatakan tentang saudara-saudara mereka yang mati, yang kalah dalam perang Uhud kemudian meninggal dunia. Nah, mereka memberikan komentar, lau aqauna ma qutil, andai kata mereka mau taat kepada kita, mau ikutin omongan kita, mereka tidak pernah mati. Itu kata mereka. Jadi ini kan menyakitkan kata-kata seperti itu. Ada orang mati malah dia mengatakan salah itu dia tahu kira perangan dulu. Seorang seperti itu. Ini mengambil. Kul katakanlah wahai Muhammad, fadratu an anfusikum, maka lindungilah, cegahlah an anfusikum dari diri kalian sendiri, awal mauta, kematian, in kuntum sholihin. Dan Allah mengatakan, Muhammad, katakan kepada mereka, silahkan kalian melindungi diri kalian dari kematian kalau memang bisa. Makanya kalian yang berperang pun nanti juga mati. Kaum muslimin jemaah baik ini yang bisa dimengerti Allah, karena sudah ada isya, insyaallah kita akhiri sampai di sini. Kurang-kurangnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la